Semuanya balik lagi bersama Tihan. Kali ini kita akan membahas lagi soal-soal TIU. Di sini kita akan bahas 3 soal. Em, satu soal yang mengurutkan dan 2 soal dari kita persamaan pola kalimat gitu. Oke, kita langsung saja ke latihan soal yang pertama. Sebentar. Tunggu dulu. Ini soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini adalah soal analisis. Nah, analisisnya itu menguatkan. Dari soal ini, teman-teman bisa baca, nilai SKD Nana lebih tinggi dari nilai SKD Eka, tetapi lebih rendah dari nilai SKD Kiran. Nilai SKD Kiran lebih baik dari nilai SKD Bayu, tetapi lebih rendah dari nilai SKD Budi. Nilai SKD Bayu lebih tinggi dari nilai SKD Nana. Urutan dari yang memiliki nilai SKD tertinggi adalah. Nah, di sini kita diminta untuk mencari urutan manakah yang memiliki nilai tertinggi ya teman-teman. Oke, clue yang akan kita gunakan atau tips yang akan kita gunakan di sini adalah cocokkan syarat dengan pilihan jawaban dan eliminasi yang tidak cocok. Oke, itulah yang akan kita lakukan dengan penyelesaian berikut. Oke, kita diminta mencocokkan nih teman-teman. Semisalnya ya, semisalnya nih, nilai SKD Nana lebih tinggi dari nilai SKD Eka, ya kan? Jadi kita cari di sini, karena di sini kan yang urutan tertinggi kan. Cari di sini yang manakah Nana duluan daripada Eka gitu kan. Nah, yang duluan itu Nana dulu ini, yang B ini Nana Bayu Eka, berarti Nana duluan kan. Habis itu yang C juga Nana Eka gitu kan. Ini juga Nana Eka. Sedangkan yang A sama yang D, yang E itu enggak ya teman-teman. Ini Eka duluan baru si Nana ya kan. Nah, selanjutnya nilai, oke. Berarti nilai lanjutannya tetapi lebih rendah dari nilai Kiran. Berarti nilai Nananya ini itu lebih rendah daripada nilainya si Kiran. Jadi Kiran dulu baru Nana ya teman-teman. Jadi di ketiga opsi ini semuanya kayak gitu. Terus nilai SKD Kiran lebih baik dari nilai SKD Bayu. Jadi Kiran dulu baru Bayu ya teman-teman. Nah di sini juga yang D ini enggak. Yang D ini itu Bayu dulu baru Kiran, padahal nilai SKD Kiran lebih baik dari nilai SKD Bayu. Semestinya Kiran dulu baru si Bayu. Terus tetapi lebih rendah daripada nilai SKD Budi gitu kan. Jadi Budi dulu baru Kiran kan. Nah, keduanya juga sama. Terus yang sekarang nih, nilai SKD Bayu lebih tinggi dari nilai SKD Nana. Jadi Bayu dulu baru Nana kan. Nah, yang B ini udah nggak cocok nih. Karena dia Nana Bayu Eka. Jadinya kan Bayu tuh lebih rendah daripada si Nana. Jadi jawabannya itu bisa kita simpulkan itu adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Semoga teman-teman paham. Jadi jawabannya adalah yang C. Budi, Kiran, Bayu, Nana, Eka. Salah satu caranya, salah satu caranya adalah dengan mengeliminasi opsi. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua ini eh, sama kayak figural analogi gitu loh teman-teman. Kayak dikasih gambar nih, terus eh, mana sih yang polanya sama kayak gambar yang tadi, sama gambar yang dicontohkan gitu. Tentuin polanya bakal kayak gimana gitu. Nah, sedangkan kalau yang ini tuh kita diminta pola kalimat yang sama. Jadi, kita membuat kuetar di dapur. Pola kalimat yang sama adalah sebelum kita menjawab soal-soal kayak gini, kita harus tahu
em, struktur kalimat. Ada subjek, ada predikat, objek, keterangan. Keterangannya juga ada banyak jenisnya. Terus ada juga yang namanya pelengkap. Oke, kita langsung ke clue-nya aja teman-teman. Oke, clue-nya itu kenali subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap. Oke. Nah, pola kalimat pada soal itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Subjek itu adalah sesuatu adalah yang melakukan sesuatu atau yang melakukan predikat. Dan objek itu adalah hal yang dikenai predikat gitu. Jadi suatu kalimat itu minimal banget tuh pasti punya subjek dan predikat gitu. Jadi pasti ada subjek, pasti ada predikat itu teman-teman. Selanjutnya ini ada penyelesaiannya. Nah, di sini udah dikasih tahu langsung susunan kalimatnya itu kayak gimana atau pola kalimatnya itu kayak gimana. Kalau di sini tuh Gita itu subjeknya, terus membuat itu predikat, kuitar itu objek, dan di dapur itu adalah keterangan tempat. Jadi dari kelima opsi yang terdapat di soal yang sama polanya hanya di Agus bermain bola basket di taman. Agus itu subjek, bermain itu predikat, bola basket itu objek, dan di taman itu adalah keterangan tempat. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah slide jawaban. Jawabannya adalah E, sesuai dengan opsi dan penjelasan kita tadi. Nah, ini adalah soal ketiga yang mungkin akan sedikit mengecoh. Orang yang memiliki rambut pirang itu mengunjungi restoran kemarin malam. Ini tuh satu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, keterangannya itu tentunya ini keterangan waktu ya teman-teman. Selanjutnya yang mana sih subjek dan kok bisa satu kalimat itu sepanjang itu gitu. Kadang-kadang emang sih kalimatnya itu panjang banget terus opsinya itu pendek gitu. Jadi kadang-kadang para eh, penjawab soal itu bingung harus memilih yang mana karena soalnya kalimatnya itu panjang, sedangkan jawaban-jawabannya itu kalimatnya pendek-pendek. Jadi kita harus benar-benar tahu bagaimana pola kalimat itu atau mengenali subjek, predikat, objek, sama keterangan. Kita harus mengenali hal dasar tersebut. Oke, kita ke tips atau clue-nya. Sama seperti tadi, harus kenal apa itu subjek, predikat, objek, keterangan, pelengkap, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kalimat gitu. Nah, pola kalimat di depan itu adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan waktu. Habis itu kita ke penjelasannya atau penyelesaiannya. Nah, di sini tuh polanya orang yang memiliki rambut pirang itu tuh subjeknya teman-teman. Jadi orang yang memiliki rambut pirang itu adalah seseorang gitu, satu orang kayak sama kayak namanya Rahel gitu. Misalnya Rahel itu orang yang memiliki rambut pirang itu Rahel itu berarti subjek kan. Berarti sama aja kayak orang yang memiliki rambut pirang itu. Mengunjungi itu predikat, restoran itu objek. Kemudian kemarin malam itu keterangan waktu. Nah, selanjutnya pola kalimat yang sama dengan pola kalimat yang ada di soal itu adalah yang A. Tepat banget teman-teman, yang A. Jadi Tasya itu adalah subjeknya, kemudian menanam itu adalah predikatnya, padi itu objeknya, dan kemarin pagi adalah keterangan waktunya. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa restoran itu bisa dijadiin objek? Karena kalau ke depan dia bisa jadi subjeknya. Misalnya restoran dikunjungi
orang yang memiliki rambut pirang itu kemarin malam. Kayak gitu bisa. Tuh teman-teman ini bisa dikatakan sebagai objek. Nah, ini jawabannya adalah yang A. Sip. Kalau ada yang mau diperjelas lagi atau mungkin ada yang memiliki penjelasan yang lebih jelas, bisa dicantumkan di kolom komentar. Oke, misalnya ini kayaknya latihan pribadi deh. Betul sekali. Ini latihan pribadi. Silakan nilai tertinggi kedua dicapai oleh. Ini mungkin nama-namanya sama, tapi udah aku acak lagi gimana letak-letaknya. Jadi akan berbeda ya urutannya dengan soal tadi. Silakan teman-teman jawab. Selanjutnya ada ini, ingat di screenshot dan dijawab. Oke, latihan pribadinya itu cuma ada dua. Thank you for your watching me and bye-bye. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di latihan soal lainnya.